Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 2 jurusan Pendidikan IPS. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedoyoningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang yang berisi, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut, yaitu peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memorinya meragukan pidato Yamin tersebut. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya ia kemudian mengatakan bahwa judul pidatonya ini yang dikenal oleh kita sekarang ini yaitu lahirnya Pancasila. Soekarno mengungkapkan bahwa dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Katanya, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangnya, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, yaitu namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil
untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama Piagam Jakarta, Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Muqaddimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950. Dan rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun fungsi-fungsi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengamalan hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia berdasarkan Pancasila, juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Selanjutnya, mengapa nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Dan mengapa harus adanya pembumian nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila haruslah diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh bangsa Indonesia
dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Namun pada saat ini, pengetahuan, pemahaman generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Permasalahan pemahaman ini mengakibatkan mulai ditinggalkan dan dilupakannya Pancasila. Oleh sebab itu, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Makna nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan roh sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang monoteisme, percaya terhadap Tuhan yang satu, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Pancasila dengan sila pertamanya adalah sebuah falsafah yang sesuai dengan negara Indonesia dan bersahabat dengan agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan perintahnya guna meningkatkan kesolehan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya menyadari realitas kemajemukan Indonesia sebagai sebuah berkah dari Allah yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Keberagaman semestinya tidak bersifat hierarkis melainkan egaliter. Dan oleh karena itu berimplikasi pada nilai etis toleransi sebagai umat beragama yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sudah semestinya kita menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri sehingga meningkatkan moral bangsa. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleransi yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama. Dengan mengimplementasikan sila kedua ini, diharapkan bahwa permasalahan yang dialami bangsa saat ini seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, mafia, korupsi, diskriminasi, dan kesenjangan sosial, tindakan kekerasan baik secara vertikal maupun horizontal dapat teratasi. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan ras.
Namun dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu, untuk terus mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Itulah makna yang terkandung dari Sila Persatuan Indonesia. Sesuai dengan konstitusi, tujuan negara ialah berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya. Dengan semangat persatuan tersebut, perlakuan yang sama pada seluruh warga dimanapun berada haruslah dilakukan oleh pemerintah tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya maupun agamanya. Warga negara dalam semangat kebersamaan seharusnya melakukan tindakan yang tetap menunjukkan sikap dan perbuatan yang NKRI untuk kebahagiaan dan kemajuan bersama. Semangat persatuan inilah yang harus terus dijaga agar NKRI tetap eksis dan dapat menjadi kuat karena terbangun dari jalinan keberagaman yang harmonis. Konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang mana kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nilai yang terkandung sila keempat Pancasila adalah pedoman berdemokrasi Pancasila atau berdemokrasi Indonesia. Namun, bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia telah melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era Orde Baru, dan demokrasi era reformasi. Bagaimana cara demokrasi khas Indonesia dikemukakan oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpidato, dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara satu untuk semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan praktik politik di Indonesia belum mengutamakan permusyawaratan untuk mufakat. Sebaliknya, tren baru yang berkembang pada saat ini mengarah pada demokrasi transaksional. Uang menjadi kekuatan dalam menguasai politik. Kelompok yang memiliki uang yang berlimpah yang akan menguasai dan memenangkan perpolitikan. Inilah yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memberikan negara kepada kendali suatu kelompok tertentu. Kondisi ini akan diperparah apabila demokrasi ekonomi dan sosial tidak dilakukan dan pemimpin yang visioner tidak lagi dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang gagasan demokrasi sesungguhnya sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila. Sila keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warga negara diperlakukan sama tanpa ada perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin maupun jabatannya. Semua warga negara harus diperlakukan adil oleh negara. Perwujudan dari sila keadilan sosial ini dapat berupa penegakan hukum dengan asas keadilan, bukan keuangan atau jabatan. Tidak ada tekanan baik fisik maupun mental terhadap rakyat mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau terbebas dari kemiskinan dan kebodohan, serta dari tekanan pihak asing. Pemerintah berpihak kepada rakyat yang harus dibela, bukan kepada golongan tertentu yang mempunyai keinginan atau kepentingan. Itulah prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima
Namun sesungguhnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi anak tangga pertama yang harus dipijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam konteks aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya dapat membuat masyarakat leluasa bermusyawarah dan bermufakat mencari solusi persoalan. Tegaknya keadilan membuat bangsa akan lebih mudah dalam menyatukan kekuatan untuk dapat mewujudkan kemakmurannya yang bermartabat. Keadilan juga akan mempertebal rasa kemanusiaan dan saling mencintai sesama ciptaan Tuhan. Akhirnya, keadilan dapat membuat setiap orang tenang beribadah tanpa harus merasa terancam oleh kelompok lain yang berbeda keyakinan. Butir-butir pengamalan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir pengamalan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus hormat dan menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Lalu kita harus saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan kita tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kita harus menempatkan kesatuan, persatuan dan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, kita harus cinta tanah air. Keempat, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kelima, kita harus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kita harus mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, bersikap adil. Ketiga, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Kelima, kita harus suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ketujuh, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Kedelapan, kita harus tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras, menghargai karya orang lain, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.